Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidane Febri Kurniawan, NIM K1A1200001, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu tugas UAS, ujian akhir semester, tentang materi permasalahan pendidikan di Indonesia. Langsung saja ke videonya. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat karena pendidikan itu. Tonggak kemajuan suatu bangsa, maka dari itu suatu bangsa dinyatakan maju ketika pendidikannya tertera dengan baik dan melahirkan bibit-bibit yang cerdas supaya bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak permasalahan, maka harus segera diselesaikan permasalahan yang agar tidak berkepanjangan, tidak menimbulkan kekacauan akibat dari masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Banyaknya faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang, diantaranya yaitu 1. Mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan ini termaksud bagian dari yang menyebabkan permasalahan di Indonesia dalam dunia pendidikan dapat terganggu. Karena mahalnya biaya pendidikan adalah masalah pertama yang dihadapi orang yang berada di bawah garis kemiskinan, dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan sekolahnya akan diterbengkalaikan karena dari pihak orang tua sudah tak menyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh, sudah tak layak dipakai untuk proses pembelajaran. Tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya, yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Ini banyak terjadi seperti desa-desa yang sulit untuk dilihat oleh pemerintah. Terus yang ketiga, memiliki guru yang tidak terlatih. Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan, karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan menilai dan mengevaluasi anak didiknya. Apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar, mengajar dan terhambat. Karena guru yang mengajar tidak terlatih atau karena kurang profesional dalam hal ini belajar mengajar, dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu untuk menambah ilmu pengetahuan agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya. Yang keempat, kurangnya bahan belajar. Faktor selanjutnya yaitu yang perlu ada untuk proses pembelajaran, yaitu bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Agar pembelajaran di dalam kelas bisa optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar. Yang lebih baik, bukan hanya siswa, seseorang guru juga butuh bahan untuk mengajar di kelas.
Guru wajib berbagi pengetahuan kepada siswanya agar siswa dapat mendapat pengetahuan dari seorang guru yang telah mengajarnya. Agar dapat mengatasi permasalahan di atas, seharusnya pemerintah menyediakan buku pelajaran gratis yang dapat digunakan oleh siswa dan guru. Memperbaiki sarana perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran. Masalah pendidikan seperti ini merupakan kendala yang banyak terjadi di banyak negara dan masih terus diperbaiki sampai sekarang. Saran untuk pemerintah dalam menangani permasalahan ini yaitu: yang pertama, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Yang kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambah fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Karena banyaknya fasilitas di kota tidak seimbang dengan yang ada di desa. Banyaknya sekolah di desa itu masih sedikit fasilitas yang tercukupi, maka itu sangat menghambat dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, memperkerjakan guru secara profesional. Kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri agar pendidikan di Indonesia berjalan dengan lancar dan merata. Yang keenam, mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Sumber yang saya ambil dari materi kali ini yaitu dari www.kompasiana.com. Sekian video dari saya mengenai tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu tentang materi permasalahan pendidikan di Indonesia. Masih banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.